bakal mati. Urip kudu sing bejanji. Lek wis urip aja kaya wong mati. Eling urip bakal mati. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، أمي وأبي بيتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Migunani Channel yang penuh manfaat dan penuh berkah. Saat ini bertemu dengan saya kembali, Krishna Rizky. Di sini saya akan membahas tentang Nuzul Quran. Nuzul Quran artinya turunnya Al-Quran. Alhamdulillah, pada tanggal 17 Ramadan hari ini telah kita memperingati semua hari di mana Al-Quran diturunkan. Ya, momen saat ini sangat penting sekali ya untuk kita peringati, karena Al-Quran itu bukan sembarang tulisan. Al-Quran merupakan kalamullah, langsung firman-firman dari Allah yang langsung turun melalui malaikat Jibril menuju disampaikan kepada Nabi Muhammad di Gua Hiro. Nah, berbicara tentang Gua Hiro, Gua Hiro ini tempatnya di atas bukit, di mana namanya bukit itu pasti kita butuh menanjak terlebih dahulu. Zaman dahulu Nabi Muhammad dari tempat tinggalnya menuju Gua Hiro itu tidak gampang. Jadi butuh fisik yang kuat, kemudian butuh mental yang kuat. Tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Nabi Muhammad SAW bertahanus di sana. Nah, kemudian didatangi sosok makhluk, menjelma sebagai sosok manusia berwarna putih. Nah, semuanya serba putih. Nabi Muhammad, kalau seumpama kita sendiri yang berada di gua tersebut, pasti pingsan. Tidak akan kuat. Hanya Nabi Muhammad yang kuat, fisiknya kuat, mentalnya kuat. Berjumpa dengan sosok malaikat, bergetar hatinya. Nah, itu adalah malaikat Jibril. Langsung menodong Nabi Muhammad, "Iqra, bacalah." Apa yang dibaca? Nabi Muhammad juga bingung. Saya tidak bisa membaca. "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, itu adalah surat yang pertama kali turun dan merupakan surat dalam Al-Quran yang pertama kali turun, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Alaq berarti segumpal darah. Diartikan bahwasanya manusia berasal dari segumpal darah tersebut. Nah, itu tadi, kita tidak akan sekuat Nabi Muhammad. Maka dari itu saya selalu berpesan kepada semuanya yang nonton ini, jangan sekali-sekali kita lupa untuk sholawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena tanpa beliau, tanpa Nabi Muhammad, kita ini bukan apa-apa. Allah menciptakan seluruh makhluknya di muka bumi ini itu karena Nabi Muhammad. Laulaka ya Muhammad, karena Nabi Muhammad. Makhluk yang pertama kali diciptakan, nurnya Nabi Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita ini apa? Maka dari itu sering-seringlah untuk bersolawat kepada
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setidaknya dalam sehari itu 1000 kali. Kalau 1000 kali itu kependekan, kelamaan, ya 100 kali. Setidaknya mau tidur baca sholawat Sallallahu Alaihi Muhammad, Sallallahu Alaihi Muhammad sampai ketiduran. Masya Allah, betapa bahagianya ketika tidur berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada jin yang akan menjelma dalam mimpi kita, tidak ada jin yang akan masuk ke dalam mimpi kita, ya, yang menyerupai Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa jin yang menyerupai Nabi Muhammad dalam mimpi. Nggak wani, sopo sing berani. Karena makhluk yang benar-benar yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Itu adalah terkait nuzulul Quran. Perlu kita ingat ya, perjuangan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama kita ini. Ya, ini agama Islam. Sampai Nabi Muhammad dijuluki rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Karena saking yang pasti adalah akhlak beliau yang mulia. Itu yang harus kita teladani, kita contoh. Nah, kemudian selain kita harus cinta dengan Rasulullah, kita juga harus cinta dengan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah pegangan kita, pedoman kita sebagai umat Islam. Nah, kalau kita sudah berpegang teguh dengan Al-Quran, nah, disandingi dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, Al-Quran dan hadis disandingkan, semuanya digabungkan, semuanya dipelajari dalam pikiran, kemudian diresapi dalam hati, kemudian jangan lupa dilakukan dengan perbuatan. Jangan hanya mempelajari saja, kemudian dibuat debat, dibuat pinter-pinteran, percuma. Lebih baik mengamalkan satu ayat, mengamalkan satu hadis, tapi itu bisa meresapi hati dan membuat diri kita dipraktekkan, membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang diharap-harapkan oleh Rasulullah SAW. Nah, di momen nuzul Quran ini, marilah kita bersama-sama mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan juga tidak lupa membaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 ain lah. Kalau nggak bisa baca, 1 ayat. Kalau nggak bisa baca Quran, belajar ngaji, belajar iqra, belajar tilawati, belajar kiroati. Tidak ada jalan yang sulit untuk menuju tempat terindah di sisi Rasulullah. Karena orang yang pintar membaca Al-Quran, insya Allah akan menempati tempat yang indah di sisi Rasulullah SAW. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tetap berpegang teguh dengan pedoman kita, Al-Quran dan hadis. Dan jangan lupa untuk selalu membuka hati kita dan mempersilahkan hal yang positif masuk ke dalam hati kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.